彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Air kolam yang bening menjadi merah darah setelah menuangkan cahaya darah. Pada akhirnya, gelombang padat bau darah melayang keluar. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Xiao Xuan di kolam renang, yang telah berubah menjadi pria tua berambut putih, tersenyum. Suaranya sekarang menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan lansia ini samar-samar mengandung harapan samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya ketika dia mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki kolam darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah genangan darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak helai energi darah mengalir dengan keras menembus tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan dengan liar menembus tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan untuk segera berubah pucat. Sepotong udara dingin tanpa sadar terhirup. Itu mungkin sedikit menyakitkan pada awalnya. Kekuatan garis keturunan harus terlebih dahulu membersihkan darah biasa di dalam tubuh kamu. Baru setelah itu dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis darah ke kamu. Ini adalah langkah pertama dari warisan, mengubah darah. Xiao Xuan di samping berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan dengan cepat berubah pucat. Ya. Ledakan. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, kolam darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan suara sedikit setelah 20 hari. Xiao Xuan tampaknya telah terbebas dari beban besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahan itu. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya berwarna darah menembus ke kolam darah. Fizz-fizz. Kolam darah tampak mulai mendidih ketika cahaya darah ini melesat ke dalamnya. Gelembung-gelembung darah terus meningkat. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius dipisahkan. Akhirnya, mereka memanjat tubuh Xiao Yan, mengikuti pori-porinya dan terus menuangkan. Setelah menuangkan darah yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiao Yan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Ketika situasi berubah secara bertahap menjadi lebih baik, Sun Er menarik nafas lega. Aye, Xiao Xuan mengangguk. Keheningan ini berlanjut untuk periode yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung-gelembung darah yang bergejolak di dalam kolam tiba-tiba terhenti saat ledakan terdengar, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Apa ini? Sun Er terkejut saat dia menatap cahaya ungu keemasan. Dia bisa sangat merasakan aura yang sangat mulia dan misterius memancar dari Xiao Yan. Naga Phoenix telah jarang muncul di sejarah benua Douqi. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Xiao Xuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia mempelajari Xiao Yan di kolam darah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa itu masih ada hal seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Harus diketahui bahwa itu eksistensi legendaris seperti Naga Phoenix adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dilihatnya secara pribadi. A-Dragon Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis darah naga void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia binatang ajaib. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali.
Bahkan aku sendiri tidak pernah melihat keberadaan seperti itu. Xiao Xuan perlahan menjelaskan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan. Mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendapatkannya, dan dengan keduanya menjadi garis darah Doudi, mereka pada dasarnya berada dalam keadaan oposisi. Tidak mungkin untuk menggabungkan mereka. Jika seseorang mencoba untuk menggabungkannya dengan paksa, hasilnya akan sangat serius. Aku sadar bahwa itu pemikiran ini cukup gila. Saat itu, aku sudah bereksperimen dengan pemikiran seperti itu karena aku pikir bahwa itu garis darah Doudi mungkin dapat memungkinkan keturunan Doudi untuk memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi pewarisan garis darah ini pasti telah menyebabkan beberapa hal hilang, justru karena kurangnya sesuatu yang para ahli dalam klan kuno ini yang dapat mencapai kelas Doudi akhirnya semakin berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit. Xiao Xuan tampaknya menyadari pikiran di dalam hati Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Aku telah mencobanya saat itu, tetapi akhirnya gagal. Sejak saat itu, aku tidak pernah menyebutkan hal semacam itu. Namun, sekarang, mungkin adalah peluang. Sun Er melihat wajah tua Xiao Xuan sebelum sekali lagi melihat Xiao Yan di kolam darah. Mata Xiao Yan tetap tertutup. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Elder Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar yakin?" 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sementara cahaya ungu keemasan menjadi redup, bola darah setengah tinju tiba-tiba melesat keluar dari darah yang berputar cepat. Itu menerobos cahaya ungu keemasan dengan kecepatan seperti kilat dan menghantam dada Xiao Yan. Saat itu melakukannya, bola darah dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan dengan kecepatan yang cepat. Mengaum. Sementara dua kekuatan garis darah Doudi mengikis satu sama lain, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu dari tubuh Xiao Yan melonjak keluar setelah didesak oleh Xiao Xuan. Deru naga yang menggetarkan jiwa dan Phoenix menangis samar-samar terdengar. Darah ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, kristal ungu merah berukuran ibu jari diam-diam muncul. Setelah itu, dengan cepat bergerak sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang dengan kejam melesat ke hati Xiao Yan. Xiao Xuan di samping menghela nafas panjang. Jantung Sun Er yang tegang akhirnya rileks ketika dia melihat kegairahan Xiao Xuan. Dia buru-buru memanggil. Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar teriakan Sun Er. Dia tersenyum dan berbicara seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang sangat besar. Sukses, 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabung. Wajah Sun Er, yang telah tegang selama sebulan, akhirnya mengungkapkan senyum mempesona ketika dia mendengar Xiao Xuan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Batu besar yang mendorong jantungnya lenyap sepenuhnya. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan ketetapan hatinya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Setiap kesalahan kecil selama perubahan ini tidak dapat diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin dari dahinya. Sun Er khawatir, tapi dia juga tidak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Xuan lebih menghargai bibit ini daripada orang lain. Jika ada kecelakaan yang menimpa Xiao Yan, dia akan menjadi pendosa sejati klan Xiao. Namun, dia tidak menyadari bahwa itu permulaan perasaan di antara keduanya mulai berkembang ketika mereka masih sangat muda. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah garis darah di tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan tidak bisa melakukan apapun karena hal lain yang perlu dilakukan adalah tanggung jawab Xiao Yan. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, sudah 1 tahun berlalu di aula kuno ini. Sun Er menghabiskan sebagian besar pelatihan 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Oleh karena itu, dia telah mendapatkan banyak hal selama 1 tahun ini. Tidak hanya dia memulihkan lebih dari setengah kekuatan garis darah yang telah dia kenakan, bahkan auranya telah menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja, pada level ini, peningkatan kekuatannya sudah menjadi sangat lambat. Paling tidak, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di dalam makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari pelatihannya, dia akan mempelajari Xiao Yan, yang seperti patung di kolam darah.
Xiao Yan tidak menunjukkan tanda sedikit pun membuka matanya selama 1 tahun ini. Auranya mulai melambung. Wajah Xiao Xuan mengejang saat dia membuka mulut untuk memberitahu Sun Er. 2 menit lagi berlalu. Wajah Sun Er sekali lagi mengungkapkan kekhawatiran. Aura Xiao Yan akhirnya melambung ke puncak bintang ke-9 di depan mata Xiao Xuan dan Sun Er yang cemas. Xiao Yan gege, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti pada tingkat ini. Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas saat dia dengan erat mengepalkan tangannya. Sementara Xiao Xuan terus bergumam, suara teredam aneh tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Keduanya menyaksikan wajah Xiao Yan menjadi warna ungu merah yang ekstrim, dan auranya yang melambung mulai dengan cepat kembali. Xiao Xuan memukul bibirnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Puncak dari bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8, bintang ke-9. Aura Xiao Yan perlahan naik, berhenti setelah itu kembali ke bintang ke-9. Namun, itu tidak naik ke puncak bintang ke-9 lagi. Namun, ekspresi Xiao Yan berubah ketika auranya mencapai bintang ke-9. Itu ditekan paksa oleh dia lagi. Gelembung terus dipancarkan dari kolam yang jernih. Aura Xiao Yan akhirnya menunjukkan beberapa tanda naik lagi setelah berhenti sebentar. Xiao Xuan dan Sun Er menarik nafas lega setelah merasakan aura stabil Xiao Yan. Kekuatannya telah meningkat 2 bintang. 2 lampu ungu merah melesat keluar dari kedua mata Xiao Yan seperti pilar ketika mereka dibuka. Itu menyebabkan pilar batu menjulang di aula besar berubah menjadi debu dengan bang. Suara gemuruh bergema di aula ini beberapa saat sebelum akhirnya menghilang. Xiao Yan dengan keras tertawa. Tangannya membanting permukaan air, dan tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap. Dia dengan lembut mendarat di samping kolam darah. Aura yang sangat kuat yang tidak bisa ditingkatkan sedikit puner menyapu ke segala arah seperti badai. Xiao Yan berpaling ke Xiao Xuan di samping, yang telah menjadi tua. Dengan gelombang lengan bajunya, dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lupakan tentang senioritas Xiao Xuan. Xiao Xuan telah mengubah dirinya menjadi negara ini untuk mempertahankan garis darah terakhir klan Xiao dan telah menunggu selama bertahun-tahun. Dia layak menerima koto dari Xiao Yan. Xiao Xuan tersenyum dengan senang hati. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya. Itu hanya mungkin baginya untuk secara samar merasakan detak jantungnya yang kuat dan kuat. Setiap kali itu berdenyut, sepertinya menyebabkan douki dalam tubuhnya sedikit beriak. Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap klan Hun. Aku telah berhubungan dengan mereka berkali-kali, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao mencapai puncaknya, kami hanya bisa bertarung setara dengan mereka. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno. Pada saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat sementara klan Gu adalah yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan dugaanku, kekuatan klan Hun kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Ekspresi Xiao Xuan sungguh-sungguh. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar dengan klan Hun dan telah berlari di banyak pembantu. Namun, pada akhirnya mereka tidak dapat memperoleh banyak. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan Hun.